Baiklah, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bagawir di Ngompol Seenaknya. Kita ngomong politik seenaknya. Bersama Saya Hilman hadir kembali di dalam acara ngobrol politik seenaknya. Oke. Oke teman-teman. Ngobrol politik di mana saja, di warung kopi atau di pematang sawah. Ngobrol politik dengan riang gembira, bisa di mana saja asal bermakna. Ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Kalau pencoblosan teh udah tanggal 27 kan ya? Ya. 27 sekarang tanggal Bentar lagi. berapa? Lupa lagi nggak? 12. 10. 12. Berarti 2 minggu lagi, Pak. Ya, kurang Ya, lebih 2 minggu sekitar lagi. 2 mingguan lah 2 minggu lagi. menuju masa Coba tanam sekarang petik. tanggal berapa? Tanggal. Tanggal Ini tanggal. mana? Tanggal 12. Tanggal 12 ya. Tanggal 12, 15 hari lagi. Bentar Ya lagi. udah 15 hari lagi. 2 minggu. 2 mingguan lah. 2 minggu. Efektifnya mah 2 mingguan. Nah, cuman biasanya gini, Pak. Kalau yang namanya pencoblosan itu suka ada malamnya yang disebut serangan fajar. Bener deh? Ya, Bener ya? biasanya seperti itu ya. Biasanya Sering kita sudah dengar gitu. lumrah. Bukan di kita aja, di kota lain juga ada banyak. Ya, Jadi udah fenomena nasional lah nasional. bahwa yang namanya serangan fajar tuh dari mulai Aceh sampai Papua mereka udah tahu. Ya. Nah, cuman kan kita mah ngobrolnya kalau harus didiskusikannya kenapa itu bisa terjadi kan gitu. Benar tuh, Pak? Iya. Heeh. Coba kira-kira punya 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 catatan nggak atau punya pemikiran nggak ke situ coba? Ya kalau kita merunut ya pada historis lah, bukan Tapi ini mah historis. kita mah bukan menggurui ya, ini mah ngomong ini aja lah ya. Iya, kita bicara Gitu. fakta dan pendapat kita gitu. Kan Kalau beropini boleh lah. boleh, pendapat kan boleh. Jadi kita lihat di zaman Orde Baru itu mungkin tidak ada istilah serangan fajar mungkin ya. Kita kan nggak sering mendengar lah itu istilah serangan fajar itu setelah Kalau gini, reformasi gitu. ini Pak, kalau masalah kita berangkat ke Orde Baru mah keterlibatan kita secara langsung kan tidak terlalu. Benar tuh. Iya, tapi tidak Soalnya kan pernah. soalnya kan pemilihan terutama kita ngomong presiden kan di MPR ya. Terus Sistemnya lain. sistemnya beda lah. Beda, jadi makanya kita bicara dulu ya. Nah, Hmm. ketika sistemnya berubah gitu, pasca reformasi itu kan Pemilihan langsung. pemilihan langsung gitu. Terutama setelah era Pak SBY ya itu. Hmm. Presiden SBY itu kan langsung dipilih oleh Betul, rakyat kan. betul. Sebelumnya masih oleh MPR. Hmm. Jadi kalau dalam pandangan saya itu sistem. Jadi sistem yang memaksa kita semua untuk hal itu bisa terjadi, iya, kira-kira gitunya. konsekuensi. Jadi kapitalisasi politik, Pak. Karena dipilih langsung oleh rakyat kan gitu. Jadi ada apa ya istilahnya, ada negosiasi Dengan rakyat, dengan pemilih rakyat. dengan pemilih. Kalau saya jadi calon pemimpin, bupati, wali kota atau dan lain Iya. sebagainya, supaya keterpilihan kita bagus, mencapai target. Iya. Salah satu cara pintas. Iya. Yaitu dengan serangan fajar. Ya, itu satu ya. Cuman kan Pak, Satu sekarang hal gitu kan tadi, serangan ada fajar itu kan. Tapi di sisi lain kan ada istilahnya money politik kan itu. money politik. Ya. Money politik. Money politik. Jadi kan kaitan serangan fajar dengan money politik mungkin satu prim ya. Tapi gini. Cuma kriterianya tadi yang masuk dalam kriteria money politik itu
ukurannya bagaimana gitu kan. Kan sudah ada aturannya ya, Iya, ada aturan sekarang. Undang-Undang Pilkada nomor berapa gitu ya. Jadi nomornya saya lupa, tapi memang ada peraturan Pilkada bahwa money politik atau serangan pajar atau istilahnya apa, tidak Melebihi melebihi 50.000 kalau nggak salah, nominal ya, 60.000. 60.000 ya. Jadi kalau cuma 50.000 doang nggak boleh kali? Iya kan di bawah batas minimal kan. Kalau menurut saya sih itu apa ya, undang-undang putus asa cuy, apa gimana ya? Nggak juga sih, jadi kan tadi Kan konsekuensi harusnya gini, kalau memang nggak boleh ya nggak boleh aja, jangan ada alternatif begitu ya. nggak ada konsekuensi. Dia menyadari kita semua bahwa itu ada konsekuensi dari ketika kita masuk dalam sistem Pemilihan langsung. kapitalisasi politik kan, pemilihan langsung. Sekarang gini, calon saja kalau tidak punya duit nggak bisa Pak. Iya memang pasti. Harus punya Kan ongkos politik ya kayak kampanye ya, gitu. harus punya uang. Terus memelihara relawan Iya. gitu. Nah sekarang banyak Pak relawan-relawan yang istilahnya nih antara relawan dengan apa ya, jadi relawan juga harus punya duit kayaknya ya? Iya kan? Definisi relawan itu apa? Iya kan? Jadi mestinya, ya saya bingung juga nih kalau masalah pilkada begini tuh ya kalau zaman sekarang bingung ngomongnya ya. Jadi di situ perputaran uang akhirnya ya, perputaran uang ya nggak? Kalau saya melihat sih itu, sederhana ya. Itu kan karena kita masuk dalam satu sistem kapitalisasi gitu kan, politik kan, makanya konsekuensinya seperti itu gitu. Calon harus punya uang kan gitu. Modal lah, modal politik kan gitu. Iya, buat ongkos Iya. politik. Jadi itu bagian dari manajemen sumber daya ya, sumber daya dana kan. Iya. Jadi ketika dia akan melakukan pergerakan gitu kan, kampanye dan Kampanye dan sebagainya, itu lain-lain. dia harus punya modal, punya uang untuk pergerakan tadi gitu. Coba Gitu. kita hitung ya Pak ya. Kita mulai berhitung misalnya dalam satu kabupaten dengan jumlah pemilih kita bulatkan aja 2 juta. Nah, kalau misalnya ada calon pemimpin yang berpikir serangan fajar tadi 2 juta kali 50.000 udah berapa? Itu doang ya. Kalau kita ngomong serangan fajar nih gitunya. Jadi istilahnya beli suara dengan 50.000 untuk 2 juta orang. Udah berapa itu? 100 miliar? Sekian lah ya. 100 miliar ya Pak? Iya, jadi 2 juta. kita Benar sudah 100 miliar? iya. Jadi betapa mahalnya ongkos politik gitu. Jadi bukan hanya itu saja kan. Sekarang kalau bicara ketokohan seorang calon gitu kan, dia harus memiliki bukan hanya integritas kan, terus apa namanya, elektabilitas, kapabilitas, tapi harus punya isi tas juga. Jadi dalam perpolitikan Indonesia ini kita sudah ada istilah isi tas ya. Isi tas. Udah lazim diomongin tuh. Iya. Dari mulai orang-orang pusat tuh ngomongnya begitu Iya. memang. Iya. Jadi selain elektabilitas juga mesti isi tas. Coba bayangkan aja, kita kan paham ya. Ada berapa partai yang ada di kita kan, di negara kita itu. Kemudian kalau mekanismenya melalui partai kan, itu kita nggak tahu kan apakah masuk pintu partai itu perlu uang atau tidak kan, kita tidak tahu. Itu satu. Kalaupun misalnya tidak melalui pintu partai, misalnya melalui apa namanya, independence, itu juga harus punya duit gitu, harus punya uang. Nggak mungkin lah nggak punya uang. Isi tas Pak. Isi tas. Jadi nggak, maksud saya gini, di samping persyaratan tadi ya, elektabilitas sudah jelas lah, popularitas ke elektabilitas kan. Terus kemudian kapabilitas itu harus dimiliki oleh seorang calon kan. Integritas apalagi. Tapi kalau tas-tas ini nggak diikuti juga oleh isi tasnya juga kurang lengkap gitu. Nah, nanti rasanya kan, di dalam sistem kita, ini.
ada lagi nanti kita bicarain ini Pak, karena fenomenanya seperti itu, maka muncullah pemodal, Ya, pemodal besar. itu Tapi kapitalisasi kan itu. tapi nanti itu di segmen Hmm. nantinya. Nah, sekarang mau ngomong ini dulu, nanti kita masuk ke situ, ke pemodal besar dan maksudnya pemodal besar dan konsekuensi nanti pada periode Bargaining ya. kepemimpinan Ya, yang bargaining lah, terpilih ada ya gitu ya, bargaining. yang dimodalin lah Ya, kira-kira begitu. balik Nah, modal itu. balik modal. Nah, sekarang hubungannya antara apa namanya tadi, serangan fajar, terus ke relawan, Hmm. terus ke segi moral. Moral nih, moral, relawan, serangan fajar. Kan Iya. kadang-kadang relawan juga ini, relawan nih ya, relawan itu sudah terbentuk mentalnya, lamun kalau tidak serangan fajar, wah mau berhasil nih si calon calon kita. Nih saya relawan salah satu paslon. Kita ini mindset kita itu berpikir begini, ya tidak tertutup Hmm. kemungkinan banyak yang begitu, gitu kan. Iya. Wah, kalau lu calon gue nggak punya modal buat serangan fajar mah mustahil lah Iya. menang. Nah itu kan moralnya udah sebegitunya Pak. Ada quote nih, quote, kalau kalau pemimpin menang dengan serangan fajar dan lain-lain yang bersifat tadi, Hmm. eee, tidak capable kan, Hmm. tidak capable, harapan untuk kita punya pemimpin yang bagus dan amanah tuh kayaknya agak sulit itu kalau begitu. Ya, Itu makanya gimana itu. tuh? Ya, jadi kan kita Hmm, mengadopsi ya sistem hmm, kapitalisasi itu kan. hmm, Jadi kalau ibarat buah kalau tidak matang itu kan jadi paradok nanti. hmm, Jadi kalau sistem itu tidak matang akan jadi paradok soalnya bertolak belakang gitu. Padahal sebetulnya hmm, hakikatnya kalau menurut saya, ini hmm, menurut saya hmm, pendapat saya, sistem kapitalisasi itu moralnya itu adalah uang, Pak. Modal gitu kan. hmm. Rohnya kan di situ. Kapitalisasi itu kan berkaitan Kapital. dengan uang, Hmm, hmm, punya modal. Nah, persoalan selanjutnya lah kita memang akan menjadi lain pada saat misalnya rakyat kita ini masih kan kita gambarkan kayak piramid, piramida. Pak. Hmm. Jadi lapisan yang paling besar itu apa ya? Yang orang kebanyakan yang Masyarakat, hmm, maaf nih bukan ini tapi kita bisa lihat hmm, tingkat pendidikannya mungkin masih tarafnya lah, masih hmm, belum ini. Kemudian termasuk hmm, kemampuan apa namanya? Ekonominya juga yang hmm. masih. Jadi Jadi fak ujung-ujungnya bisa balik lagi ke IPM ini. oh Iya kan? iya, iya Kalau kan kalau eh, IPM itu naik itu kan otomatis ini akan sedikit intelijensia masyarakat, iya, kepintaran lah istilahnya, iya, kepintaran masyarakat bisa lebih tinggi iya, ya. itu. Heeh. Beda dengan demokrasi di negara maju kan itu karena pertama Hmm. ya, karena prasyarat demokrasi itu salah satunya adalah Tapi ada catatan nggak? Maksudnya kalau pilkada-pilkada pemilu di luar negeri itu ada sistem serangan fajar nggak ada? Belum ya pernah tadi saya dengar saya berita itu. ya kalau di negara maju ya, Mhm, itu, mhm, apa, educated people gitu. mhm, Jadi lapisannya kan sudah mhm, masyarakatnya udah terdidik lah mhm. pendidikannya. Tapi nggak Kemudian tahu nih kalau penonton punya catatan ya, yang punya catatan atau punya informasi di luar negeri di mana gitu, yang sistem pemilunya ada serangan fajar juga, ya kalau nggak? Ya kalau nggak? negara maju saya gambarkan tadi educated people kan, masyarakatnya udah Hmm, terdidik, udah pendidikannya udah mencapai titik yang ini, hmm, hmm, kemudian kemampuan ekonominya juga berbeda, Pak, tingkat hmm, kesejahteraannya. hmm, Jadi bukan itu yang oleh masyarakat di negara maju yang dibutuhkan, mereka butuh program gitu. hmm, hmm. Makanya eh, Mmm, dengan kata lain bisa dibilang begini kali, bahwa calon pemimpin kita itu masih under value, bisa nggak ngomong begitu? nilai apa gitu, nilai kalau Kualitas kepemimpinannya, oh, yang bahasa kampungnya mah calon pemimpin itu kurang pinter lah.
kurang cerdas, Ah, kurang cendekia gitu, kira-kira begitu saya ya? nggak bisa sih men-judge seperti itu ya. Mhm, Cuma kita kan berawal bicara dari mhm, realitas, kemudian mhm, itu mhm, karena kita masuk dalam satu sistem kapitalisasi gitu kan. mhm, mhm, Tapi kalau ibarat tadi buah yang belum matang, mhm, itu kan jadi seolah seperti paradok gitu. Satu sisi mhm, seperti ini, tapi mhm. sisi lain begini Iya, gitu iya. kan. Karena kondisi masyarakat kita, Pak. Oh, berarti begini, misalnya kita ada 3 calon nih, Mhm, misalnya di mhm, satu tempat kita punya pasti lebih dari satu kan ya, mhm, 3 calon. Yang satu pinternya secara akademis bolehlah, mhm. diakui di mana-mana, ya kan? Ya. Tapi tabungan duit, nggak punya duit misalnya ya, Iya misal, kan kan itu, namanya misal. itu. Kedua incumbent, incumbent yang punya infrastruktur segala macam, dia pakai tuh Iya, infrastruktur mulai aparat dan iya, lain-lain kan maksudnya infrastruktur itu. Infrastruktur, ke pemerintahannya, itu mhm. kan incumbent. Ini fenomena udah biasa ini di Indonesia kan. Yang ketiga, udah bodoh tapi punya duit banyak. Peluang Iya, terbesarnya yang mana coba? Yang kalau dengan keadaan begini? Maksudnya bodoh itu di bawah yang 2 inilah gitu ya, eee, dari segi, kepemimpinan, leadership dan lain-lain. Tapi dia duitnya banyak, kapitalis nih, gitu, kan gitu ya? Hah? iya. Apalagi dia punya bohir lagi, ya nggak? Jadi Jadi itu ada kemungkinan yang tidak diharapkan secara keilmuan, maksudnya kebijakan ya, publik dan lain-lain ya, tapi dia bisa serangan fajar lah, terus relawannya, buncit-buncit segala macam, kan bisa begitu, Pak. ya kalau lebih ekstrim lagi ya, Mhm. sekarang kan kalau jadi, nggak usah pinter-pinter amat gitu orang, kalau Untuk jadi pemimpin. untuk jadi pemimpin kalau didukung oleh duit yang begitu banyak gitu kan. Itu Mmm, ajalah bahasa ekstrimnya seperti itu. Jadi kembali lagi tadi bahwa sebetulnya, mhm, quo vadis pemilu kita ini gitu, mhm, dengan sistem seperti sekarang. sekarang ini kapitalisasi. Kalau misalnya diterapkan di negara yang tepat, Mmm, masyarakatnya misalnya, educative people-nya, jadi tingkat pendidikannya udah bagus, bagus, kesejahteraannya udah bagus, itu bisa bisa saja ya gitu. Tapi mhm, kalau masyarakatnya masih pendidikannya masih rendah, maaf nih, mhm, mhm, iya kan? Bisa begitu kan kalau mmm, kita bicara ya pendapat kita, mhm, kalau pendapatannya, apa namanya, kesejahteraannya masih, gitu kan, mhm, mhm. itu kan itu, rawan. Makanya muncul serangan fajar itu kan di situ gitu. Tapi yang yang menurut saya, boleh dibilang kurang ajar juga nih ya, masyarakat kita, warga kita nih ya, Mmm, serangan fajar dimakan, terus, kampanye-kampanye bagi-bagi duit dan lain-lain dimakan. Tapi ketika pemimpin yang dia pilih yang seperti itu, tidak apa namanya, jadi sesuai dengan tidak harapannya. sesuai dengan harapan ketika dia memimpin, dia komplain. Itu kan kurang ajar, Pak. Tadi saya bilang Bener nggak? iya paradoks itu. Jadi Heeh, tadi bilang value ya, heeh, apa, nilai ya, kan itu kan tadi paradoks. heeh. Satu sisi begini, Jadi maksud saya gini, Pak, mmm, ringkasnya, kalau kita masih mendukung hal-hal yang begitu, nanti ketika pemimpin yang dia pilih itu, tidak sesuai harapan, jangan komplain dong, seharusnya begitu. Tapi iya tadi kan? kan under under apa tadi, non pendidikannya memang Heeh, 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 kurang kan gitu heeh, kemudian. Jadi taraf apa, mmm, daya kritis mhm, analitisnya kan seperti itu, gitu. Jadi, mhm. masyarakat mungkin ada sebagian yang seperti itu, jadi mereka berpikirnya, bagaimana hari ini kita mendapatkan, Jadi bukan memang nanti ke depan kan kalau pemimpin itu dia menjanjikan sesuatu visi ya, mmm, visioner, kemudian dia kalau program yang disuguhkan itu untuk kepentingan rakyat gitu kan ke depan. Kebanyakan ada beberapa sebagian masyarakat kan berpikir, itu kan buat nanti ya, nanti kan, belum heeh, tentu kan. heeh, Yang penting hari ini saya harus dapat, mhm, gitu kan, mhm, buat beli apa gitu, yang udud. kebutuhan dia. Iya, itu. Jadi, Nah, terus eee, pola pikir pragmatis iya, itu dalam kondisi ini seperti itulah gitu. kan udah sering kita Mhm, dengar ya, Pak, ya. Jadi misalnya
ada salah satu calon pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, lain-lain lah pokoknya. Terus mengumpulkan masyarakat untuk kampanye. Kampanye itu dalam arti sebetulnya kan idealnya menyampaikan visi misi dan rencana-rencana ke depan ketika dia mau memimpin kan, ya kan? Tapi misalnya, oh ya kita kumpul di sini tanggal berapa, jam 1, jam berapa gitu kan. Tapi kalau nggak ada duitan mah nggak ada yang mau tuh, Pak. Iya nggak? Iya, Iya kan? iya. Heeh, dikumpulin lah di gedung mana Aduh, gitu kan. ada transportnya nanti enggak kan gitu. Kalau nggak Ah, ada, udah nggak semangat mereka nggak nggak datang akan gitu. gitu. Nah, itu dibikin Itu udah dibikin pemilu mahal tuh seperti itu, ya kan? iya, Gitu. Jadi bukan ke atas kesadaran, bukan atas keingintahuan, mereka bahkan ketika dia duduk di situ pun mendengarkan pidatonya calon pemimpin, dia kan down hero, nggak peduli apa yang iya, diomongin, yang penting mah nanti pada akhirnya dikasih amplop buat pulang. iya. Jadi visi misi yang disampaikan segala macam rencana-rencana itu telinga kiri keluar telinga kanan, itu. Nah itu. Nah cuman sekarang kan harus Tapi gini Kang, itu juga ada argumentasi dari kelompok orang seperti itu, yang mmm, pragmatis itu. mmm, Apa argumentasinya coba? Ya yang enak kan mereka, nanti kalau udah terpilih, naon istilah bahasa apa, apakah dia akan ingat nanti kan gitu kan? iya, Kan gitu. Jadi itu argumentasi mereka. Jadi belum tentu mereka nanti kalau udah duduk di kursi itu ingat kepada kita hanya pada heeh, saat ini aja ketika dia butuh kita misalnya menurut mereka kan iya gitu, iya, itu suara gitu. mmm, Ya wajarlah kalau dia bergaining seperti itu kayak menurut mereka. mmm. Jadi hal-hal yang seperti itu memang terjadi realitas di Iya negeri realitas. ini Ini kan gitu. kita ngomongin bukan ngomongin yang nggak ada, memang pengalaman kita itu, semuanya begitu. Ya kan, Iya, kita kan punya mata telinga dong, iya kan? Gitu, iyalah. semua punya pengalaman lah di situ dan pengalaman yang kita sampaikan itu Mmm. bukan di kita aja, iya nggak? Ya di negara-negara berkembang seperti begitu, kalau Iya, negara maju mungkin mhm. nggak Ya begitu. maksud saya di kota lain pun begitu, Oh iya, iya kan? iyalah ini Yang kan tadi saya bilang dari Aceh sampai Papua itu memang iya kayak memang begitu, begitu. sama. Cuma ada yang Kurang lebih ya begitu ya, kurang ya lebih. ada yang ekstrim, ada yang Mhm enggak mhm gitu kan. mhm, gitu. Jadi Nah kembali tadi IPM, kalau satu daerah memang IPM-nya bagus itu kan, heeh. berarti kan tadi tingkat Cuman pendidikannya, cuman kita yang belum ada, tingkat ekonominya kan belum gitu. ada rilis hasil penelitian bahwa satu daerah yang IPM-nya nomor satu, Mmm, sebutlah provinsi ya, mhm. Jawa Barat provinsi nomor satu di IPM, begitu enggak. Kan Ya belum ada belum ada penelitian. penelitian, kita nggak bisa ngomong nih. Iya iya. Coba Cuma harusnya korelasinya ada. coba bandingkan Harusnya. antara antara Cianjur yang IPM-nya jeblok, nomor Mhm, 27 sama yang nomor satu siapa kita yang belum tahu nih, belum lihat data yang nomor satu. Itu perilaku masyarakatnya begitu, mhm. beda nggak gitu, dalam hal pemilu nih ya gitu ya, terus wabil khusus ke masalah keterangan pajak, kan Sama halnya gitu. bansos juga begitu, Pak. Mmm, Jadi, mengenai kan sekarang gini, setiap mhm, kabupaten kan bisa kita lacak, mmm, eee, jumlah penerima bansos itu, mhm mana yang paling banyak. Di situlah kalau yang sini banyak, di situlah mhm pasti kondisi daya beli, mhm. ekonomi, pendidikan itu Tapi masih di mungkin bawah. aja udah ada yang meneliti ya, komparasi Ya antara data bisa yang diambil, bisa IPM diminta. bagus dengan IPM yang terendah gitu. Mhm, Tapi kan kita belum pernah lihat rilisnya ya, belum mhm, pernah lihat informasinya. Kalau ada lebih bagus tuh bisa di ini. mhm. Nah, kalau maksud saya gini, kalau itu bisa di-compare, maksudnya diteliti, diriset, oh ternyata IPM-nya bagus, perilaku masyarakatnya tidak 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 selurus pragmatis, sebanding tidak terlalu lurus ya? pragmatis lah Oh gitu, jangan. kira-kira begitu. Berarti dengan kata lain, ya untuk apa namanya, me merubah situasi seperti ini, IPM-nya mesti naik. Memang Kalau udah ada penelitian ya, kalau udah ya, ada penelitian. Tapi pikiran kita kan, logisnya gitunya, kalau IPM-nya bagus mah kayaknya perilaku masyarakatnya harus mhm. berbeda, ya kan? Iya, kan IPM itu 3 indikator itu kan punya parameter kan, Mhm, pendidikan, kesehatan, nah ekonomi, seperti ekonomi. ekonomi kan, mungkin tiap daerah berbeda Mhm, targetnya. Di daerah ini targetnya pertumbuhan mhm ekonomi mhm 5% misalnya, mhm
terus di tempat lain 6% gitu kan, tempat lain lagi 7% gitu kan itu. Pencapaian tiap daerah itu mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi pasti terkaitlah daya beli ekonomi itu dengan pertumbuhan ekonomi, dengan mobilitas ekonomi, dengan infrastruktur dan sebagainya, Pak. Sekarang logisnya begini, antara kota besar sebutlah Bandung, Jakarta, Surabaya, logikanya itu IPM-nya lebih bagus ya, logikanya. Ya Ya kan? harusnya Daripada, kabupaten yang jauh lah gitu dari itu. Jawa Barat aja yang paling bagus tuh kalau nggak salah kota Bandung. Bandung. Nah, Kota berarti kan Bandung. kota besar ya, kota besar. Kota Bandung. Nah, maksud saya di kota besar itu mestinya, perilaku masyarakatnya sudah berbeda. Dalam Iya. hal ini ya, pragmatis ya, maksud saya gitu. Nah, di kota-kota seperti itu yang IPM-nya bagus, serangan fajar masih laku nggak kira-kira? Nah itu. Hmm. Mmm, Mungkin, ada, cuma mhm tidak mhm. apa namanya, Masif, semasif di daerah-daerah tertentu yang memang daerah kondisinya ya, lebih parah gitu, kondisinya yang lebih di IPM-nya bawah. kurang ya. Mhm Mungkin ya, mhm, karena kan mindset kembali kan mhm, tadi, pendidikan itu kan membangun mhm, mhm. mindset kan, dan membangun pola pikir gitu kan. Iya iya, Terus kemudian daya beli juga, Bandung itu kan secara mhm, demografi ekonomi mhm ya, mhm, kalau kita lihat kan di situ pusat bisnis juga. mhm, Jadi kemungkinan mereka tuh pendapatannya udah mhm. di atas lah gitu. Tapi ini kita ngeinspirasi orang-orang mahasiswa FISIP nih, buat meneliti itu, Pak. Iya nggak? Ya Dia udah, dia meng-compare IPM bagus dengan IPM rendah, ke perilaku itu, ya ini iya kan kan? Heeh. bukan rahasia umum gitu. Ya kan kalau dikuatin dengan data Mhm, penelitian kan ngomongnya lebih lebih ini, Kak, mhm, ya nggak? mhm. Ada fakta gitu, ada fakta Iya, secara ilmiah kan gitu. Kalau iya, kalau ngomong-ngomong begini kan kita nggak hanya logika-logika doang gitu kan ya. Betul, ada perkiraan, logika, kan data gitu. penelitian Kalau lah, ada didukung dengan data penelitian penelitian. mah kita lebih kuat ngomongnya Iya, ini kan gitu. Kayak gini maksudnya data penelitian tuh, kita pakai data BPS bahwa Cianjur itu terendah IPM-nya, itu kan heeh, kita kuat ngomongnya, iya, berani kan heeh, gitu, bahwa Cianjur ini IPM-nya heeh, nomor nomor terakhir lah gitu, mhm, dari se-Jawa Barat gitu kan, iya, gitu. Itu Pak, mhm. jadi, kemungkinan sih serangan fajar sangat laku di tempat-tempat IPM rendah, iya kan? Iya, jadi Logikanya begitu Pak. sekarang sekarang harus ada pertanyaannya gitu, Mhm, mmm, salah atau tidak gitu serangan fajar kan gitu, dalam konteks hukum gitu kan. mmm. Ya karena hukum udah ngasih batas 60.000 Ya itu, ya itu, kan? Kalau ngomong hukum ya, mhm, kan ada undang-undangnya, Undang-Undang Pilkada nomor 200 berapa saya lupa tuh, 236 apa berapa lah Pak, takut salah ngomong nih. Memang di situ ada pembatasan itu, mhm. Jadi berbentuk barang, uang, atau, merchandise atau apapun yang senilai, itu ada aturannya kan. udah ada aturannya Ya, itu, udah detail itu, gitu. Saya iya, pernah pernah baca cuman saya lupa nomornya itu, mhm. gitu. Seperti halnya Mhm. keberpihakan ASN ya, Ah, itu kan juga Pak. ada ada aturan. Jadi jadi kan bisa bicara para Ah, paslon so itu kan. iya kan masalah Eee, ASN juga tuh itu pelik dah dari mulai pokoknya sejak 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 apa namanya, sejak, pemilihan langsung ya, sejak pemilihan langsung. Soalnya begini, ada reward juga kalau misalnya satu satu ASN ikut-ikutan, mendukung salah satu paslon gitu, nanti dikasih reward kalau dia menang. Taruhlah dia dari staf misalnya dan duduk jabatan tertentu, ya kan? promosi. Promosi jabatannya, wah jadi good itu, ya nggak? Itu udah terjadi di mana-mana itu. Padahal, Mhm kriteria untuk apa, mhm. ada kriterianya kan, Ya kalau dulu mah ada baper lah, Baperjakat itu baper kan. zakat. Jadi Heeh, sebenarnya semua itu mhm, tersisihkan ya oleh iya, ya makanya itulah tadi, heeh. kapitalisasi judulnya kan kapitalisasi politik. Aduh, Aduh, jadi, ah, jauh mhm, masih jauh dari ideal ya, pemilu-pemilu kita mhm, ya, pilkada segala macam, iya. jauh.
masih jauh lah dari ideal gitu. Jadi kadang-kadang orang calon pemimpin yang umbar duit pada masa kampanye, pasti dia kan mikir duitnya dari mana kan, itu Iya. untuk mengembalikan uang yang bermiliar-miliar itu, Pak. Mhm. Perkiraan bisa nggak memperkirakan satu kabupaten untuk satu calon bupati atau wali kota itu butuh berapa miliar, Pak? Ya sih Biaya politiknya ya itu. relatif ya dari Untuk satu angka sekarang nih tahun 2024 nih, dengan kurs sekian 15.000 berapa nih dolar? ya 10 miliar relatif lebih ya? 10. lebih. Ya kalau tadi ngomong penduduk 2 juta kali 50.000 aja udah 100 miliar, Pak. Taruhlah diambil setengahnya, 250 miliar lebih itu. Hmm. Ya nggak? Iya. Ini ngomong Jadi tiap daerah lempeng-lempengannya aja. berbeda, Pak. Kan apa namanya, kontur demografi dan kontur geografis juga beda kan satu daerah. Kalau daerah yang banyak di pelosok-pelosok kan ongkosnya juga mahal, Pak. Udah. Ya contohnya kan kalau bisa dibandingkan gitu antara kota Bandung atau Kabupaten Bandung ajalah dengan Kabupaten Cianjur misalnya. Dengan kontur demografi dan geografi yang berbeda gitu. Itu kan pasti akan berimplikasi pada anggaran juga yang berbeda. Kalau penduduknya banyak di pelosok-pelosok gitu kan. Sekarang Cianjur aja kan ada Cianjur Selatan, Cianjur Utara ya dengan sekian banyak kecamatan. Dan lihat kita di mana di selatan itu kan penyebaran penduduknya kan. Nah, ini kalau ada apa namanya? Bukan image pemisahan antara utara dan selatan, itu kan bisa dilihat juga dari kita hubungkan lagi ke serangan fajar dan lain-lainnya, kita hubungkan lagi. Nah, maksud saya ini dua wilayah yang berbeda secara ekonomi dan apa namanya, sosial ya, sosial ekonominya ini berbeda. Budaya juga. Mungkin budaya juga. Nah, terus maksud saya serangan fajar itu lebih laku di utara apa lebih laku di selatan, kan itu bisa dinilai, Pak. Ya nggak? Iya kan? Apakah di selatan lebih laku atau di utara atau sama saja kan gitu, benar nggak? Itu kan bisa dilihat, Pak. Iya. Intinya mungkin kan kita bicaranya Cianjurnya ya. Itu kan mungkin sama, cuma bisa ada perbedaannya mungkin hanya di daerah tertentu. Kalau misalnya di pusat kota itu mungkin akan lain lah. Karena kan pusat kota kan gitu selalu tadi dikaitkan, bukan dikaitkan, ada korelasi gitu antara tadi tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan, betul ya. Ekonomi, pengetahuan dan kesehatannya, kebugaran. Ya kan IPM itu ngomongnya begitu. Ya. Kebugaran, pengetahuan sama duit kan gitu. Itu landasan tadinya bicara masalah moralitas atau nilai gitu kan susah. Cuman apa namanya? Apalagi nanti kita hubungkan dengan kan calon yang kita punya ini kan umumnya duitnya terbatas. Umumnya relatif terbatas gitu. Sedangkan ongkos politik itu kan bisa bermiliar-miliar. Di atas 50 miliar, 40 miliar ke atas lah pokoknya ya gitu ya. Untuk ongkos politik pencalonan gitu. Lalu seringkali muncullah para bohir nih. Pemodal. Yang notabene pengusaha. Menawarkan ya. Betul. Jasa. Yang ya pemodal yang besar lah gitu. Misalnya salah satu calon bupati dimodalin lah dia. Oke, ente gua modalin untuk kampanye, untuk serangan fajar, untuk bertarung di Mahkamah Konstitusi misalnya gitu, sampai lu menang dah pokoknya gitu. Nah, jadilah menang si calon bupati yang dimodalin ini. Terus si pengusaha dapat apa? Ya ada bargain, ada apa? MOU dong. Pastilah. Siapa sih yang mau rugi orang? Nah, di zaman sekarang begitu, ini, kan, di zaman sekarang ada yang nggak mau rugi orang, nggak ada lah. Misalnya gini, nggak ada. Bapak calon bupati,
Saya pemodal nih, Heeh, pebisnis, heeh, taruh 100 miliar, heeh, maju jadi bupati, misalnya nih iya, contohnya. Menang nih, mhm. terus say hello-nya ke saya gimana coba? Tadi MOU, sebelumnya ada Heeh, MOU dulu, nggak mungkin kalau nggak ada pembicaraan kan. mmm, Pastilah ada pembicaraan dan mmm, itu logis itu. mmm, Maksud saya, pasti begitu gitu. mmm, Jadi zaman sekarang kan gitu, ada mmm. nggak orang yang, kayaknya Kementerian Sosial juga tidak mungkin seperti Nah itu cuman kan, apalagi cuman itu maksud saya merugikan masyarakat nggak? Secara umum nih, ap perilaku begitu. ya, tadi saya bilang ada implikasi, ada dampak gitu, Mmm, pasti gitu. Contohnya gini, mhm, kalau mereka yang pemodal itu pada mhm, akhirnya nanti di dalam mhm, perjanjian misalnya atau MOU itu mhm. minta kalau menang ya, Iya iya, minta imbalan gitu kan, iya pasti. dalam bentuk tanda kutip ya, Kebijakan biasanya. ya, pokoknya pasti kan akhirnya ke bisnis gitu kan. Mhm, mhm. Ya itu tergantung kita menafsirkan sejauh mana gitu. Tapi kalau gini, kita hitung positif negatifnya, untung ruginya ya, untung rugi dengan adanya si Bohir nih. Mhm. Ruginya mungkin dia bisa memonopoli Iya, memonopoli, apa namanya, segi usaha di wilayah situ, dengan kebijakan-kebijakan yang nanti diminta kan gitu. ya kan kalau bicara oligarki kan itu, di Mmm, dalam berbagai kapasitas ya, misalnya mhm, mhm, ya kan kapasitasnya kan bisa berbeda mhm, di oligarki. Di mhm. negara maju juga oligarki ada, tapi Iya, tadi bagaimana pengendalian terhadap oligarki itu. Nah, mmm, tadi ini yang disebut landasan moralnya nilai. Ya oke lah, saya dibantu sama pengusaha, pengusaha gitu kan. Dalam konteks misalnya, apa namanya ya, bukan balas jasa tapi, mhm, nanti ada perhatian juga kan, mhm, kan sudah membantu gitu kan secara finansial kita. Nanti kalau kita punya pekerjaan misalnya, mhm. Tapi kalau kayaknya fair kalau aja gitu, kalau win-win mah saya pikir nggak masalah nggak ya, masalah nggak kalau dia masalah. memang mampu mengerjakan suatu proyek. Misalnya gini, saya tadi naruh 100 miliar, Mmm, terus menang, mhm, terus terus nanti, saya bilang, karena saya pengusaha ya kan ya, mhm. nanti saya bikin peternakan ya di daerah kamu Nah, ya kan, mhm, peternakan saya mau ternak sapi nih soalnya nah, besok kan ada makan bergizi gratis nih, iya, misalnya perlu mhm, daging, perlu susu kan gitu ya, mhm. itu kan positif, Pak. Positif, ya Heeh, artinya dia juga investasi kan di situ kan, betul. Saya kan ada saya kan pasti perlu lahan, iya, perlu tenaga kerja, perlu tenaga dan kerja, lain-lain kayak gitu. Nah itu kan supaya ente yang pernah saya dukung, kasih kelonggaran lah buat saya gitu mhm, kan. Saya kan mhm, mau berbisnis nih gitu kan, mhm, gitu. Saya mau nanam sapi nih di daerah Anda gitu kan. mhm, Itu kan positif, Pak, gitu ya. positif. Betul kan? Ya harusnya kan tadi calon pemimpin itu tadi, Mhm, memiliki mhm, kecerdasan di situlah gitu, mhm. untuk menafsirkan hal-hal Cuman yang yang bahayanya tadi teh apa, yang pemodal salah ngemodalin orang. Misalnya gini, orangnya nggak capable, ya kan kan? Ini contoh nih, misalnya ada tadi contoh 3 calon pemimpin ya, mhm, dia modalin orang yang tidak capable, mhm, kapasitasnya nggak oke, terus segala macam ya gitunya. Nah itu mungkin bahayanya di situ, iya, ya nggak? betul, Tapi kalau ngemodalin orang yang memang yang capable, tepat yang ya, yang qualified, yang segala macam, apa-apa, kayaknya sih iya, positif-positif aja ya gitu, mhm, gitu kan. mhm, Itu minornya yang gitu tuh, misalnya salah 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 ngedukung orang, kan gitu kan. Jadi kalau di antara 3 orang yang satu bodoh banget tapi didukung duit yang banyak kan bisa jadi nanti kebijakan-kebijakannya malah cuman kedua menurut gini, nah ini jadi jadi simbiosis ya, simbiosis itu mhm, apa namanya, saling menguntungkan itu. mhm, Jadi pastilah, Mbak, dalam iya konteks itu. betul, Kamu punya apa, saya mhm, punya apa, kita kan bergaining gitu. iya iya, Terus nanti kita punya saya juga harus dong punya heeh, keuntungan, dia juga punya keuntungan. Nah, iya kalau iya, kalau penguasa atau kalau pemimpin itu keuntungannya adalah ketika misalnya, tadi mhm,
kinerjanya kan bisa terdorong Hmm. program-programnya. Misalnya ada program tadi kalau misalnya tadi secara garis besar ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi itu bisa terdorong kan bagus. Cuman negatifnya ada satu lagi yang saya pikirin. Jadi ada kekuatan memaksa. Kekuatan memaksa. Itu tadi yang positif ya. Kekuatan memaksa tuh gini. Karena udah dimodalin 100 miliar kan gitu ya. Di sini ada petani bertani tertentu lah gitunya. Lahan pertaniannya bagus, subur dan lain-lain. Ketika dia minta tempat itu mesti nah itu jadi merugikan petani setempat. Kira-kira begitu mungkin yang bisa negatifnya. Ya, Ya makanya gitu. tadi Jadi bisa membunuh ekonomi masyarakat yang sudah established bertahun-tahun secara tradisional. ya, Ya kan? iya, makanya tadi pemimpin itu, calon pemimpin ininya memang harus Capable tadi. capable, harus bisa dia mengendalikan gitu, harus punya kemampuan itu Contoh gitu. negatifnya Kalau lagi tidak ya karena dia bisa maksa kan karena ada bisa dana 150 bisa. 100 miliar itu ini contoh 100 miliar cuma contoh doang ya kan. Dia bisa ada kekuatan memaksa menghapus lahan pertanian yang subur, Pak. Ya salah satu contoh ya. Contohnya gini, misalnya di situ ada pesawahan hijau segala macam kan, luas. Dia minta tuh tempatnya bikin pabrik, Bisa, kan? bisa Itu. saja. Dia udah membunuh petani lokal itu, gitu. Terus hubungannya nanti ke iklim, kemana Iya banyak bisa. lah gitu. Jadi bukan lagi bicara IPM. Mhm. Harusnya kan simbiosisnya kan saling menguntungkannya itu kan Harusnya begitu. harusnya itu. Mhm. Nah itu Cuman kan yang pemimpin terjadi di banyak tempat itu kan begitu. ya kebobolan juga sih banyak yang Jadi tadi. buntut-buntutnya apa coba? Kan kita sering lihat juga di TV ya gitu. Masyarakat lokal tradisional berdemo, lahannya diambil sama pengusaha. Karena udah ada deal-deal politik sebelumnya. Ya. Nah, itu efeknya negatifnya itu. Dengan kata lain memang pemodal tuh untuk sekarang yang kita lihat tuh banyak negatifnya. Contoh negatifnya seperti itu. Ya. Dia membunuh petani lokal yang sudah bertahun-tahun punya kegiatan ekonomi di situ dengan seketika dia ambil gitu karena kekuatan kebijakan politik penguasa setempat. Nah itu gitu. Kan di Cianjur juga banyak tuh yang sawah-sawah jadi pabrik kan. Itu kan dugaan kita mah ke situ juga. Dugaan ya. Ya. Tuh. Kalau jadi Kan konsep pembangunan ekonomi satu daerah hmm, itu kan tergantung kondisinya kan Cianjur beda dengan Bekasi gitu. Cianjur mungkin beda dengan mana ya? Dengan Tapi Pak gini, saya potong sorry. hmm, Kak, kembali lagi kalau satu pengusaha dia ngemodalin calon pemimpin yang capable. Capable tuh orang yang capable tuh ketika dia mau jadi nyalonin sebutlah bupati wali kota, dia sudah punya rencana kan? Rencana ketika saya mau jadi pemimpin satu daerah itu rencana begini. Ketika dia diintervensi oleh pengusaha atau di deal politik sebelum dimodalin, dia udah punya roadmap tuh Pak, rencana. Jadi kalau si si pengusaha itu di luar dari roadmap-nya dia tolak pasti. bisa ngerubah roadmap Kalau roadmap gitu. kalau orang yang capable kan pasti udah punya jalan untuk itu kan. Rencana membangun satu tempat. Program kan. Program. Tiap calon tuh punya program. Nah, kalau nggak masuk ke sini, misalnya, ya dia bisa tolak tuh. Orangnya yang capable tapi ya. Tapi lamun orang tadi teh ya, sosok lah gitu, ya bisa lah kira-kira gitu. Nah itu bahayanya di situ Pak. Itu memang pasti akan bermacam-macam ya, berbeda-beda satu pemimpin, satu calon dengan calon yang lain kan gitu. Ya itu mah seperti itu. Tapi substansinya kan tadi kita itu masuk dalam konteks apa namanya sistem kapitalisasi seperti begitulah gitu. Makanya tadi kembali lagi ke persoalan tadi kan serangan fajar kan gitu. Iya. Itu kontekstual dengan sistem tadi kapitalisasi sistem politik yang memang kondisinya tidak siap kondisi masyarakat. Iya. Tingkat pendidikan,
tingkat kesejahteraan kan gitu. Kan gitu. Saya pernah ngomong di satu podcast nih bahwa visi misi atau rencana program calon itu tidak terlalu dipahami oleh calon pemilihnya, ya kan? Rata-rata begitu, Ada rata-rata paling 10% lah, 10%. 10%. Kenapa? Ya mungkin sengaja atau mungkin nggak tahu lah itu, sengaja dibodohin lah kira-kira begitu. Oh, enggak juga sih, kalau memang si calonnya itu punya program, Hmm, masyarakat kita ini kan yang tingkat pendidikan tadi kembali, Pak, hmm, yang meresponnya kan ada orang yang memperhatikan itu karena memang tingkat hmm. pendidikannya. Tapi kan sebagai calon pemimpin itu ada kewajiban mendidik pola pikir masyarakat. Nih Iya. gini, kita tahu bahwa masyarakat kita ini tingkat pendidikannya kurang. Mmm. Dengan cara apa kita menyampaikan rencana kita? Jangan sampai ada mana mah bodoh, kurang dibereki aja ada mana mah nggak bisa begitu Pak pemimpinnya Pak. Iya nggak? Iya. Harusnya kan namanya orang lebih pinter, karena calon pemimpin kan lebih pintar pasti dengan masyarakat umum. Iya nggak? Ya Iya. mesti mesti ada cara, rencana saya itu begini-begini, hei Bapak Ibu sekalian gitu kan, kira-kira begitu menurut Iya. saya. Ya tadi Gitu. acuannya Hmm, IPM, hmm, iya, landasannya kan iya, IPM. Jangan iya, makanya ada penilaian kan, mhm, penilaian. Jadi bagus tuh penilaian, mana IPM-nya yang paling mmm, rendah rendah, dan yang mana paling yang tinggi, tinggi, yang mencapai mmm, target ini, mhm, gitu kan. mhm, mhm, Itu penilaian itu kan bagus, jadi mhm, supaya memicu gitu. iya, iya, Kepala daerah yang ada di daerah itu mhm, terpacu gitu kan. Oh, saya nggak mau dong dikalahkan sama daerah iya itu. bener, Harusnya kan ada seperti itu. Oh, saya nggak mau diarahkan. Makanya dia mhm, akan bekerja sekuat sekuat tenaga dan sekuat pikiran mhm, dia gitu untuk mencapai tadi program-program yang memang mhm, di awal sudah dicanangkan gitu. Sekarang debat mhm, debat kandidat. kandidat. Apa substansi dari debat kandidat menurut Harusnya Pak Gatot? itu adalah ajang, penyampaian rencana-rencana programnya si Hmm, calon calon apa, calon pemimpin. iya. Nah, misalnya ada calon pemimpin, sebutlah si A mau, bahwa tempat ini mau dibikin, pertanian, terus kan didebat sama B dan C-nya kan, Hmm, gitunya, "Dengan jalan apa lu membangun pertanian?" Kira-kira begitu kan, gitu. hmm, "Modalnya dari mana?" Kira-kira begitu menurutnya. iya. "Apa yang pernah dilakukan?" Nah, gitu mestinya. Tapi saya lihat debat kemarin cuman baca-baca teks gitu ya, aduh kayak gimana sih. Makanya saya nggak terlalu inilah, nggak terlalu untuk untuk ini, calon pemimpin yang sekarang ya, gitu. Ya kalau secara normatif memang seperti itu sih, pasti Mhm, berkisar dari situ. mhm, Tadi kan, kita bicara IPM itu kan apa namanya, general ya, mhm, pendidikan, kesehatan, mhm, daya beli, ekonomi. mhm, Tapi bagaimana apa ya, maksudnya dari bagaimana sih untuk mencapai itu mmm. pendidikan yang Iya, tadi jadi kan? untuk, kiat-kiat untuk meningkatkan itu kan, Ya gitu. kan itu Nah harus itu yang sering tidak muncul di calon pemimpin kita tuh iya. begitu. Diurai dalam aplikasi Mhm, dalam apa, supaya mhm, aplikatif gitu kan, mhm, program itu mhm, nanti. mhm, Program-program itu di apa, diurai mhm, nanti untuk mengarah ke sana. Sama mhm, daya beli masyarakat, bagaimana meningkatkan daya beli mhm, masyarakat, kesejahteraan masyarakat, mhm, mobilitas mhm, ekonomi masyarakat gitu supaya lebih lebih bergerak, dan mhm, itu pada akhirnya feedback-nya adalah pendapatan masyarakat. iya. Kalau pendapatan masyarakat naik, otomatis daya belinya Gini gini, juga naik, Pak. masih inget tuh, Baga ini untuklah Jakarta nih, mhm, Gubernur Jakarta, ingat Ahok, ngomongnya mhm, gimana coba? mhm. Rakyatnya senang, dompetnya penuh, perutnya kenyang. Itu bahasa Bahasa dia nggak pakai bahasa-bahasa, IPM segala nggak perlu, dia ngomongnya begitu, sret, eh, langsung diserap sama sama masyarakat. masyarakat. Lu mah gua senangin,
terus perutnya dikenyangin, Heeh. terus dompetnya tebal. Iya. Bahasa si Ahok lah. Iya. Ya, Iya. secara ini dia bagus tuh Iya, jadi komunikasinya tuh. itu kan Heeh. dalam kan tadi idiom Itu ngomong IPM loh. idiom IPM itu ditafsirkan kan. Ah, Ditafsirkan makanya di apa namanya, kalau di dalam catatan itu apa namanya, eh, dirangkum lah. betul Dirangkum betul. seperti itu. Tapi Jadi kalau bahasa publik. bahasa publik Hmm, dipahami kok masyarakat. Cuma hmm, nanti juga dalam aplikasinya kan, dalam implementasi hmm. bahwa itu kan masih bahasa bahasa abstrak. Betul. Sekarang Harus diurai, di breakdown iya dong, ke dompet tebal kan. eh, Terus kemudian tadi perut perut kenyang gitu. kenyang. Itu memang udah bisa dipahami Eh, secara lu secara ini senang. senang kan. Tapi kan Pokoknya lu mah ini bahasa eh, kurang lebih begini ya. eh, Disenangin, eh, dikenyangin, eh. sama dompetnya tebal. Coba. Bahasa memasyarakat lah. Bahasa masyarakat. Tapi Masyarakat. kan tidak selesai di situ aja, Tidak harus di ya, breakdown ke langkah-langkah langkah-langkah untuk berikan. pencapaian Nah, ini itu kan masih gitu. abstrak. Tapi intinya yang diomong itu masalah IPM ini. Sekarang gini Pak, IPM, Pak. tadi Heeh. tadi kan sekarang gini, kalau dompet tebal gitu kan, Hmm. itu kan otomatis dengan pendapatan dia, Ekonomi. ekonomi. Nah, kemudian kan itu nanti Hmm. si pemimpin itu dia harus membuat suatu program gitu kan. Hmm. Misalnya tadi terkait dengan apa, Hmm. kalau batas minimal pendapatan itu apa, misalnya dia bekerja di satu perusahaan gitu, Hmm. UMR, UMR ya, UMR. itu kan harus harus ada. Nah, Hmm. itu baru yang namanya, Hmm. apa, real gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi real, berapa sih UMR Ya. di daerah ini gitu, Hmm. yang paling rasional Nah, gini, gitu kan. maksud saya begini, kita hubungkan ke tadi antara omongan yang sangat sangat publik. Mhm, Eee, itu kan si heeh Ahok cuma contoh aja ya, heeh, bukan masyarakat lah. bukan berarti kita ngeiniin si Ahok, enggak. Iya, Ini salah satu heeh, contoh, eee, dengan kondisi masyarakat yang IPM-nya rendah. iya, Kalau satu satu pemimpin di mmm, suatu tempat yang IPM-nya rendah, mhm. kan tadi dibilang kalau kita ngomong visi misi dan lain-lain mana jauh lah. Oh iya, abstrak. Tapi kalau dengan bahasa Habis begitu, itu lebih lebih nah, maksud saya harus pinter nih si calon pemimpin gitu, teh, gitu, pakai bahasa publik, yang jangan bahasa yang mhm. nggak dimengerti publik. Kalau menurut saya sih dia Hmm, juga, kalau kita konteks iya Cianjur iya, ya, pada tahu, cuma dia takut untuk mengatakan itu. heeh, Kan gini ya, heeh, enggak, dia pasti tahulah, heeh. cuma ngomong nanti ya rakyat Nah, saya kalau bikin. takut lu jangan jadi calon Nah pemimpin itu, dong. nah ini Heeh, ya kita iya tadi kan kan ekstrim nih, kita mhm, ngomong ekstrim. Kalau mhm, bupati atau calon bupati yang tidak, apa namanya, tidak ada visi ke sono, eee, jangan nyalon dong, iya, gitu. bener. Bener Jadi nggak? ya, jadi Heeh, kemungkinan bukan tidak tahu ya, kan hmm, semua tujuannya ke sana lah, bahwa, eee, apa namanya, pemimpin itu harus bisa berorientasi pada kepentingan masyarakat kan, hmm, di hmm, antaranya kan diterjemahkannya seperti itu, dompet masyarakat harus tebal, hmm. perutnya kenyang, kan gitu kan, Iya, terus senang. senang. Sekarang kan gini, dompet tebal itu untuk menyekolahkan Iya, anak bisa, mhm, untuk kesehatan bisa, iya iya untuk liburan wisata bisa, iya kan gitu kan, iya nabung bisa, iya iya beli perumahan bisa, kan gitu kan, iya kan gitu. iya. Terus perut Emang kan kenyang itu jelas standar lah, standar hidup kan begitu, itu. gitu kan. Ngapain kita milih calon pemimpin yang nggak jelas, kan gitu kan. Ya, jadi makanya saya tadi sebut bahwa ini debat ini Mmm, normatif dengan bahasa yang masih abstrak gitu. heeh. Coba turunkan sekarang ke masalah Cianjur, Abstrak, Pak. ke masalah Cianjur. 1 Cianjur Berkah, Mmm, 2 Cianjur Era Baru, mmm, 3 Cianjur Mas. mmm. Eta bahasa Semua naon? abstrak, Bahasa yang di awang-awang itu mah, ya abstrak. itu di Nah, awang-awang belum, lah. tapi kalau kita bisa dirunut, kalau emas itu menurut argumentasi mereka seperti gini kan, Mhm mhm, era baru menurut argumentasi seperti ini, berkah mhm. menurut ini juga seperti Iya ini kan, iya, itu punya betul. argumentasi ya. Pasti Kalau ditanya pasti dia pasti. bisa menjelaskan, tapi itu ada di tataran abstrak gitu. Dan di tataran elit. Iyalah, Coba tanya masyarakat di masyarakat umum, mmm, ngerti nggak Cianjur Berkah arahnya ke mana? kalau masalah Ngerti nggak Cianjur Era Baru itu arahnya ke mana?
segala macam ya, dan Cianjur Emas. Terus langkah-langkah menuju ke sana teh, langkah-langkah kita menuju Cianjur Berkah, Cianjur Emas era baru teh seperti apa? Ya, Kan gitu, jadi berenang. gini, dari 3 slogan mereka Hmm. itu kalau dalam pandangan saya yang paling lebih memahami secara sosiologis, antropologis, Ya. kalau menurut saya Hmm. itu ada di nomor 3, Pak. Bukan saya berpihak kepada nomor Ya, 3 betul. secara objektif ya. Karena dia memahami sosiologis masyarakat Cianjur Iya. yang agamis kan gitu. Hmm. Jadi kata berkah itu ini kan kita bicara politik itu pasti Betul. ada bahasa politis ya. Betul. Jadi kata berkah itu memang tepat secara sosiologis dan antropologis ketika misalnya diterapkan di struktur Tapi masyarakat Cianjur yang memang agamis. mohon sorry nih. Enggak gini, belum selesai saya nih. Hmm. Jadi kata berkah itu karena mayoritas muslim ya, Iya. itu udah banyak dipahami oleh mereka. Hmm. Kata berkah juga dalam bahasa program seorang leader gitu, apa namanya, kepala daerah atau bupati, itu masih abstrak. Dia Betul. harus apa namanya, Iya, jadi diurai lagi. slogan-slogan atau jargon-jargon itu masih dipahami di elitis doang. Di elitis. Elitis itu terbatas di calon pemimpin dan mungkin tim pemenangannya ya. Jangan jauh-jauh ke masyarakat deh, Pak. Jadi Tim relawannya nih di lapis keduanya. Ngerti nggak dengan slogan-slogannya, dengan tagline-nya apa? mungkin ada Paham nggak? tertentu mah ada yang paham, cuma kepahaman itu kan mungkin tidak merata ya. Tapi coba kita bicara aja. Maaf nih, bukan memojokkan salah satu paslon. Kalau bahas pakai bahasanya misalnya Cianjur Emas itu kan. Semuanya memang abstrak. Tapi emas itu kan lebih tidak bisa dipahami Ya itu kan secara copy paste ke Indonesia Emas itu ya, udah ketahuan lah. emas kan gitu kan. Terus kemudian era baru. Era baru juga lebih abstrak lagi gitu. Nah, berkah walaupun abstrak secara tapi kan kata itu secara sosiologis gitu kan, Ya, artinya melekat di masyarakat kita. lebih mengena lah Mengena, kira-kira gitu. begitu. Cuman tiga-tiganya menurut saya masih di kalangan elitis. Elitis dan abstrak harus Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, kenapa mesti ngerti semua masyarakat Cianjur harus ngerti tagline ini, paham, oh tagline-nya ini berkah, satu ini. Jadi supaya nanti pada saat salah satunya pemilihan, dia ngerti nih, oh kalau berkah mah ternyata begini-begini kan gitu. Kalau mengerti nih gitu. Jadi nggak perlu lagi serangan pajar. Ya nggak? Bener nggak? Ya harusnya kan idealnya gitu ya. Idealnya mah seperti itu. Kan gini. Ini tiga calon ini kan dagang nih. Dagang. Oke, saya mah Cianjur Berkah. Saya mah Cianjur Era Baru, ya kan? Tapi kan hanya di tataran mereka pengertiannya itu. Nah, sedangkan si calon pemilihnya itu nggak banyak mengerti gitunya. Berkatnya juga nu kumaha sih gitu kan gitu Iya, kan. Terus abstrak. era baru tuh kayak apa sih? Emas tuh kayak coba kalau pahamnya. Oh, ternyata Cianjur Emas tuh Tapi tadi begini. gini kan, kalau Ahok tadi saya kembali ke Ahok ya. Dompetnya tebal, perutnya kenyang kan gitu. Senang. Itu berkah tuh itu masuk di dalamnya gitu, berkah itu. Berkah Cuman itu. langkah-langkahnya Pak Bukan, yang penting mah Pak. ini kita etimologi ya, secara bahasa kata gitu, atau berkah itu. Jadi ada di situ gitu. Senang, bahagia gitu kan. Nah, beda dompet tebal gitu kan. Iya. Dompet tebal Perut kenyang tapi ini susah, sulit tapi menderita gitu. Kan itu berkah. Itu mah derita lu tuh. Iya kan aya si Mang Ibing nih. Pembaturan saya teh beungar cenah umur 45 tahun keluar negeri. Saya mah keluar negeri juga. Itu kan. Ini berobat. Duit banyak kan. Iya. Duit loba. Itu mah derita lu itu mah. Duit loba. Bener ya? Duit loba jomblo. Lu nggak usah ngomong jomblo soalnya. Misal. Kayak KRI 1 ya.
Oh, enggak, misalnya kan gitu. Maksudnya seperti tadilah kita menggambarkan jadi berkah itu kalau digambarkan secara etimologi kan berkah dari kata bahasa itu meliputi itu gitu. Dia punya duit cukup, ya bukan banyak lah, cukup gitu kan. Terus kemudian kalau cukup itu kan kita bisa pahami ya, bisa itu jadi nggak kekurangan. Kemudian perutnya juga udah bukan perut ya lapar gitu kan. Pengetahuannya juga memadai karena dia bisa membeli bisa proses pendidikannya sudah bisa dilewati, kemudian bahagia, senang kan gitu kan. Itu berkah. Iya. Iya, iya, tapi yang jelas mah berkah jargon atau tagline berkah dan lain-lain itu kata saya masih di kalangan ini saya Elitis, apa namanya abstrak dan elitis. kritik ya, Ya. saya kritiknya itu. Hmm, Jadi masih di elit gitu, di elit. elit. Jadi belum jatuh ke Belum. masyarakat pemilih gitu. Apalagi Nah, segmen anak muda itu kan kita hubungkan obrolan ini kita hubungkan ke masalah serangan pajar kan. iya, Gitu. Kalau masyarakat pemilihnya mengerti roadmap-nya si Berkah, Era Baru dan lain-lain, itu kayaknya serangan pajar nggak terlalu iya. signifikan lah gitu. Dan secara ini serangan Hmm. pajar itu tidak seharusnya ada. Ini yang paling Tidak perlu lucu ada. nih, ini ngomongan saya kritik doang ya. Jadi Canak Artosna pilih artisna. Aduh, itu kan kayak apa ya? Ya Menurut saya bahasa-bahasa mah nyeleneh itu. kurang mendidik kalau menurut saya. Gitu. Ada lagi ambil uangnya, uang amplopnya. Gitu. Ya itu bahasa-bahasa yang maksud saya Jadi tapi memang kan mesti realitas sih kan orang. yang mesti dikuatin tuh saya mau jadi pemimpin itu mau apa? Sebutlah tadi di breakdown-nya ke Cianjur Berkah, ke Era Baru dan lain. Tapi langkah-langkahnya roadmap-nya seperti apa? Kemudian Ya ada di program sih. Memang kan itu kan dari situ tuh muncul teh visi misi. visi misi Nah, program-program. visi misi langsung ke langkah-langkah Hmm, kegiatan, langkah-langkah program. Nah, ini yang masyarakat tidak tahu. Iya, Ya enggak? benar. Kalau masyarakat tahu, kan ada sekian banyak waktu untuk menyampaikan itu merenang gitu. Nah, kembali lagi ketika ada kesempatan menyampaikan visi misi program dan lain-lain dikumpulkan di satu tempat, masyarakat itu tuh mikirnya aya amplopan teu. Iya. Kan ke situ merenang. Nah, itu Rokokan, tuh yang kopian teu, amplopan ya jadi teu benang kan ya. kusutnya di situ, Pak, gitu. Hmm, Nah, kembali lagi ujung-ujungnya masyarakat itu duitnya nggak tebal, perutnya nggak kenyang, Iya, nggak senang, ke indikasinya itu. situ. Jadi kata lain kembali lagi ke IPM. Jadi kalau ada yang nggak terlalu peduli ke IPM, calon pemimpin, jangan dipilih. Kalau menurut saya mah gitu. Jangan. Sekarang dari 3 calon pemimpin di Cianjur yang ngomong ke IPM siapa? Ya baru ini 1, 2, 3. nomor semuanya bicara nomor IPM. Tapi gini kan, kalau misalnya maaf nih, kalau Kalau nomor 1 mah jelas saya kalau tahu tuh. petahana kan sudah melakukannya karena Hmm. dia sudah berjalan Dan kan. tidak berhasil. Ya kan? Ya, Iya. artinya kan harus ditingkatkan lagi ya. Kalau menurut saya sih bahasa saya, dia mungkin Tidak berhasil, belum Pak. maksimal lah Tidak gitu. berhasil. Gitu. Menurut saya tidak berhasil. Saya warga loh, punya hak, ya kan? Ya, Punya hak pendapat. untuk Oke bertanya lah, kan? oke lah. Tadi tidak berhasil. Kemudian yang dua ini kan mereka pemula. Iya. Yang satu, Nah, kalau yang pemula harusnya idealnya kasih tahu dong warga, lu naikin IPM tuh caranya gimana? Kan gitu merenan. Taruhlah nomor 3 ngomong IPM. Nomor 2 belum bisa denger nih ngomong IPM nih gitu ya. ada, Ada, sisanya oke, ada IPM kalau ada. ada. Tapi jalannya seperti apa gitu supaya warga tahu. Jangan sampai begini menurut saya, kembali lagi ke serangan pajar. Lah masyarakat tuh kudu ngerti bere we duit tek engke tanggal 20 genep malam 27 misalnya. Iya. Nah, itu kan dari segi pendidikan politiknya nggak jelas. Gitu. Tidak Itu mendidik. maksud saya di sana gitu. Tuh. Karena kan ya kita punya hak untuk tahu, kita punya hak untuk maju, dipimpin oleh mereka kan gitu benar. Kira-kira begitu. Iya. Benar nggak kira-kira? Benar. Gitu. Benar seperti itu.
Karena Nah, sekarang terakhir lah. Ini udah kepanjangan nih ngomong, udah hampir sejam nih. Kita persempit ke wilayah Cianjur. eh, Dari ketiga calon pemimpin ini harapannya seperti apa kira-kira? Dengan keadaan yang sebegini adanya lah kira-kira. ya semua siapapun nanti yang Hmm. jadi kepala daerah terpilih jadi bupati ya. Bupati kan kepala daerah dia, Betul, kan betul. jadi leader kan di daerah itu. Hmm. Memimpin warga kan jumlahnya berapa Cianjur? 2 juta lebih lah. 2 juta lebih kan. Nah, tidak sesederhana apa yang dibayangkan kan gitu. Jadi bagaimana cara menaikkan tadi indeks pendidikan kan gitu pada tingkat tertentu gitu kan. Kemudian menaikkan indeks kesehatan gitu. Apalagi peningkatan indeks ekonomi, daya beli masyarakat gitu. Karena ekonomi itu daerah punya kewenangan kebijakan, kreativitas dan sebagainya, tapi terkait dengan kebijakan pusat gitu kan. Iya. Pembangunan ekonomi kan pasti gitu kan. Iya, Daerah iya. itu kan juga dipengaruhi oleh kebijakan pusat. Apa namanya, kebijakan ekonomi dari pusat kan gitu. Ya oke lah, kita tutup aja Pak. Kan gitu. Kalau Tidak sederhana. mau diomongin bisa seminggu. Jadi kita dibatasin waktu. Tapi intinya mah dari banyak omongan itu kembali ke soal IPM sih. Iya. Kembali ke situ. Cuman kan kita kan mesti cerdasnya itu pilih pemimpin yang bisa menaikkan IPM. Ya, kira-kira berharap begitu. seperti itu. Berharap. Harapan semua kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, terus jangan seperti grup band Malaysia itu ya. Terus saran saya mencari alasan kepada masyarakat umum, ya sebisa-bisanya tolaklah perilaku serangan pajak, gitu. Apapun alasannya. Menurut saya sih begitu ya. Lebih kritis ya. Lebih kritis, terus jadi memilih pemimpin itu lebih ke visi-misi dan rencana mereka ke depan. Kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti minggu depan kita Gompol seenaknya, gompol di mana saja. Gompol seenaknya, gompol kapan saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik di mana saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik kapan saja. Ngobrol serius tapi santai, ngobrol santai tapi serius. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol politik di mana saja, di warung kopi atau di pematang sawah. Ngobrol politik dengan riang gembira, bisa di mana saja asal bermakna. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik di mana saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik di mana saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik kapan saja. Ngobrol serius tapi santai, ngobrol santai tapi serius. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol politik di mana saja, di warung kopi atau di pematang sawah. Ngobrol politik dengan riang gembira, bisa di mana saja asal bermakna. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya.